Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada lab 42 kali ini kita akan membahas yang namanya itu dynamic NAT. Nah, kan NAT ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, konfigurasinya ada di lab 41, yaitu mengenai static NAT, dan yang kedua ini ada dynamic NAT. Nah, dynamic NAT ini itu tuh digunakan untuk menerjemahkan beberapa IP lokal ke global ataupun sebaliknya. Nah, proses penerjemahannya secara dinamik, jadi pada translasi IP-nya tidak selalu sama seperti yang NAT static. Terus ketidakefektifannya NAT dinamik ini tuh jadi jumlah IP globalnya harus sama dengan IP lokalnya. Misalnya itu kita ingin mentranslasikan 10 IP lokal ke global, maka kita juga butuh 10 IP globalnya. Terus jika kita punya 11 IP lokal atau privatnya, tapi kita cuma punya 10 IP publik, nah yang satunya itu nggak bisa ditranslasikan pada saat yang bersamaan. Nah, untuk konfigurasinya ini sama seperti pada lab 41, topologinya sama, tapi cuma kita kan ini masih berada dalam config-nya 41. Nah, di sini kita perlu no IP yang inside source. Nah, di sini kita no IP kan dulu. Nah, di sini kita no IP yang terlalu. Di sini kita no IP inside source yang tadi 192.168.1.2 ke yang 11.11.11.1. Nah, di sini kalau menggunakan dynamic NAT itu kita harus membuat kayak kelompok-kelompok. Jadi kita memakai yang namanya access list. Nah, kita buat dulu access list. Di sini access list 1 permit. Nah, di sini kita permitnya jadi kita pakainya networknya. Jadi nanti yang PC kan tadi di 41 itu PC satu aja yang bisa terhubung dengan server. Nah, di sini kita memakai networknya agar PC-nya bisa terhubung. Jadi yang ada di network itu bisa terhubung dengan server. Nah, di sini permitnya 192.168.1.0. Nah, di sini kita gunain WILCHAP. Jadi di sini tuh balikannya dari subnet, jadi netmask. Nah, ini udah kayak gini. Lalu kita lihat show run access list. Nah, di sini kita udah buat standar IP access list karena kita di sini menggunakan angka 1. Nah, di sini kita perlu buat yang namanya IP NAT pool. Nah, di sini kita masukin IP NAT pool. Nah, di sini kita beri namanya pool 1.
Nah, ini kita masukin IP publiknya. Jadi ini tuh penggantinya IP yang private. Di sini kita buat 11 3 sama 11.4. Di situ menggantikan 192.168.1.2 dan 1.3. Nah, setelah ini kita masukin ya netmax yaitu 255 sesuai dengan slashnya 255. Nah, di sini tuh dia pakai IP dynamic NAT default-nya. Jadi kan tadi pada di sini. Jadi mana tadi ini jumlah IP global yang dibutuhkan untuk mentafsirkan IP lokal harus sama. Jadi end to end. Nah, di sini kan ada dua. Tadi dua IP private, nah kita ganti dengan dua IP public. Nah, terus habis itu kita daftarin source listnya. Di sini kita buat IP buat inside sort listnya yang tadi kita buat list 1, terus kita buat pool dan masukin nama IP NAT pool yang telah kita buat. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, tadi kan pada lab 41 cuma PC 1 doang yang bisa. Nah, sekarang kita coba PC 2-nya. Karena kita di sini tadi kan menggunakan IP networknya. Nah, jadi di sini kita bisa mengakses karena PC 2 ini masih satu network sama PC 1. 192.168.1.0. Nah, jadi di sini dynamic itu dia tuh nggak efektif karena jumlah IP globalnya tuh harus sama dengan IP lokalnya. Jadi IP publiknya sama IP lokal itu harus sama. Jadi seandainya kamu ingin yang namanya mentranslasikan 10 IP lokal tapi kamu cuma punya jadi kamu pengen IP private-nya itu dijadiin ke global. Jadi ada 11, misalnya ada 11 IP private dan cuma ada 10 IP global. Nah, itu nggak bisa. Jadi itu harus sama. Kalau misalnya dia pengen mentranslasikan yang IP global sama IP public itu harus sama. Jadi misalnya IP global 2, ya IP publiknya harus 2. Jadi nggak boleh nggak sama. Karena kalau misalnya nggak sama, dia translasinya nggak bisa barengan, jadi beda. Nah, oke, penjelasan mengenai lab 42 telah selesai. Nah, nanti kita lanjut ke 43. 43 itu di sini tuh masih sama mengenai dynamic NAT, namun di sini pakai overload. Oke, tunggu ya video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.